سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah ngaji, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun. Nah, iki bahas masalah gadai. Iki biasanya banyak sekali di masyarakat kita yang melakukan akad rohen atau gadai. Lah, gadai itu seperti apa? Dan nantinya ketentuan hukumnya ku bagaimana? Qauluhu wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnu fid duyun. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara silai ma jaza kang wenang apa bai'uhu apa adol ma. Setiap perkara yang diperbolehkan untuk dijual, maka jawabe jaza iku wenang apa rahnuhu apa gadheake ma oleh rohen mau fid duyuni ing dalem pira-pira utang. Jadi kaidah ketika nantinya ada barang yang boleh dijual maka boleh digadaikan. Lah kriteria barang yang boleh dijual kan menurut mazhab Syafi'i barang harus suci, barang harus bermanfaat dan ilakhirihi. Nah itu perkara-perkara yang diperbolehkan untuk digadaikan. Mulane gadai iku berlaku fiduyun dalam hutang. Idza staqarra ing dalam nalikane tetep apa subutua apa tetepe duyun. Tetep mau fiddimati ing dalam tanggungan. Jadi praktek dari gadai sendiri. Gadai sendiri misalkan ngeten. Saya sebagai orang yang punya barang. Lah Zaid iku orang yang menghutangi. Jadi saya misalkan bilang kepada Zaid, Zaid motor saya gadaikan kepadamu 1 juta. Lah itu namanya akad gadai. Jadi barang rupane motor niki nanti dipegang oleh Zaid, dibawa Zaid sebagai jaminan. Lah terus uangnya Zaid itu sebagai hutang duyun yang nantinya ketika utang iki kok sudah terbayar maka barang kembali. Beda dengan nyewa. Ini akad nyewa kan enggak. Nek akad nyewa kan ada kemanfaatan. Nah, tapi nek dalam akad gade iku enggak. Nek akad gade iku barang sing dibuat jaminan. Yang dibuat jaminan utang tetap balik, barangnya yang balik. Mulane pengertian dari gade sendiri wa huwa lughatan asubut wa syar'an iku jalu ainin. Mulane pengertian dari rohen iku wa syar'an jalu ainin maliyatin, menjadikan harta wasikotan sebagai jaminan bidainin yustaufa minha yang nantinya barang tersebut iku digunakan untuk membayar hutang ketika memang idza ta'adzuril wafa'i tidak mampu membayar hutang. Jadi ngeten, ketika memang saya menggadaikan motor dengan hutang 1 juta iku kan barang maliyah rupane motor iki sebagai jaminan wasikoh. Dan nantinya kok sewaktu-waktu kok nggak bisa bayar hutang 1 juta, maka motor iki digunakan untuk membayar hutang iki. Jadi motornya dijual untuk membayar hutang iki. Jadi kasarannya motor iki sebagai jaminan untuk hutang 1 juta. Nah itu boleh seperti itu rohen, bahasanya rohen. Tapi dalam masyarakat kita mengenal dengan bahasa gadai. Wali rohini lan iku tetep kedue wong kang gade, alias orang yang punya barang motor. Saya misalkan, terus statusnya iku hutang kepada Zaid 1 juta. Aruju'u utawi balikake fihi ing dalem marhun malam yakbit ing dalem selagine durung nampani sapa rohen hu ing marhun. Jadi boleh bagi rohin orang yang punya barang mau mengembalikan barang yang meminta kembali barang aruju'u utawi jabel. Jadi meminta kembali barang yang telah digadaikan iki mau selama belum diterima.
Jadi ngeten, wali rohini lan iku tetep kedue wong kang gadhe aruju utawi jabel, menarik kembali, meminta kembali fihi ing dalem marhun. Malam yakbidu ing dalem selagine durung nampani sapa murtahin, bukan rohin, murtahin hu ing marhun. Jadi sebagai rohin, orang yang punya barang motor kimau boleh meminta kembali, menggagalkan akad gadhe kimau selama barang tersebut belum diterima oleh iku murtahin atau orang yang menghutangi. Iku boleh-boleh saja. Walayat manu lan ora nempoi hu ing marhun sapa al murtahinu sapa wong kang nampa gadai. Nah, illa bitaati kejaba kelawan pepeko atau sembrono. Jadi nantinya murtahin atau orang yang menghutangi 1 juta kepada rohin. Jadi Zaid misalkan, Zaid menghutangi saya 1 juta. Saya sebagai rohin, orang yang punya barang, butuh duit, butuh misalkan hutang misalkan. Ya wis saya hutang kepada murtahin Zaid. Lah sebagai jaminan motorku nantinya dibuat sebagai jaminan kepada murtahin atau Zaid. Lah ketika nantinya kok barangku motor ki di rumahnya Zaid delala misalkan rusak, iku Zaid tidak terkena doman. Jadi dia tidak menanggung kerusakan tersebut kecuali dengan kecerobohan. Jadi misalkan motorku saya gadekan 1 juta ke Zaid. Nah motor sudah saya simpan di rumahnya Zaid, kok ternyata setelah 1 minggu misalkan bannya bocor misalkan, nah, meledak misalkan, lah iku Zaid tidak terkena doman, tidak mengganti rugi bannya sing iki mau rusak iki mau. Karena apa? Dia tidak ceroboh. Beda kalau dia ceroboh, misalkan motor saya gadekan kepada Zaid, malah motornya dinaiki 10 orang atau 11 orang atau 12 orang, kok misalkan bocor, iku Zaid sing menanggung. Jadi bahasan barang marhun barang yang digadekan iku asline kalau rusak di tangan murtahin atau Zaid iku nggak ada tanggungan. Cuman karena nantinya kok ceroboh. Nah, misalkan ceroboh mau motor umumnya ditumpai, kok misalkan ditumpai orang ki mau paling 2 orang. Kok misalkan dinaiki oleh 10 orang, bocor, iku dia yang bertanggung jawab, doman. Jadi dia harus mengganti kerusakan tersebut. Wa idza qabado lan ing dalem nalikane nrimo sapa murtahin ba'dul haqi ing sebagiane hak, lam yakhruj, jawab idza lam yakhruj mongko ora metu apa syai'un suwiji-wiji. Bayane saminar rohni saking gade hatta yukdo sehingga den tekani den sauri apa jami'uhu apa sekabehane hak. Jadi ngeten, yang namanya gade iku kan barang, misalkan motor saya gadekan 1 juta, iku nantinya kok 1 juta belum terbayar, belum terlunasi, maka motor tidak kembali, belum bisa kembali. Nah misalkan, ya ini dicicil, misalkan saya gadekan motor 1 juta. Ya, ternyata dalam waktu 1 minggu saya baru punya uang 300.000. Terus saya bilang kepada Zaid, ini 300.000 buat membayar hutang kemarin. Berarti kan masih kurang 700. Lah iku motor belum bisa kembali. Tetap masih sebagai jaminan di tangannya Zaid. Enggak kok misalkan ngeten, saya kembalikan 300.000 sing 700.000 besok. Terus misalkan bane misalkan dikembalikan, nggak bisa. Misalkan saya bilang kepada Zaid, ini utang saya kan 1 juta gade, lah saya bayar 300.000, bane saya bawa pulang, nggak bisa. Tetap barang motor utuh itu di tangannya Zaid, belum bisa kembali apapun. Misalkan spion atau misalkan bane nggak bisa. Tetap nantinya barang itu bisa kembali kalau memang 1 juta iki sudah terlunasi semua. Hatta yukdo jami'uhu. Kalau sudah terlunasi, monggo barang kembali. Nah itu dalam akad gade rohen biasanya berlaku di masyarakat kita. Kenapa harus adanya gade? Karena amit sewu mungkin karena di masyarakat kita itu terkadang yang namanya hutang, itu terkadang itu orang tidak percaya dengan kita, mungkin saja. Jadi kita kadang hutang kepada misalkan Zaid,
Terkadang Zaid kan masih meragukan, engko nek tak utangi 1 juta kira-kira bisa bayar apa enggak? Atau bisa bayar tapi butuh waktu bertahun-tahun. Lah sedangkan Zaid itu butuh modal misalkan. Nah, itu mulane terkadang yang namanya kita di masyarakat kalau hutang, terkadang ada yang percaya, kadang ada yang tidak percaya. Zaid aku hutang 1 juta, mesti Zaid kan mikir 1 juta ini 1 minggu yang akan datang saya gunakan untuk modal usaha. Nah, tetapi masalahnya apa? Nek dihutang oleh orang lain terkadang bayarnya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, mulai kita ada akad gade, kita diperbolehkan akad gade dalam ilmu fikih. Nah, itu solusinya seperti itu. Misalkan kita punya barang, itu kita gunakan sebagai jaminan dalam akad gade. Kok nek sewaktu-waktu kok tidak bisa bayar, ya wes barang itu dijual terus dibuat bayar hutang. Itu seperti itu. Cuman di masyarakat kita kan kadang repotnya mau nggak punya jaminan barang. Nah, itu repot. Mulane pentingnya kita punya harta, punya sesuatu yang bisa digadekan. Engko nek kepepet sewaktu-waktu kok kepepet butuh uang, itu bisa digunakan akad gade. Kita punya motor misalkan, sewaktu-waktu butuh uang untuk biaya anak sekolah atau anak misalkan mondok. Lah itu digadekan sewaktu-waktu, boleh-boleh saja. Tapi repotnya nantinya kalau motornya 1 lah nanti kan nggak punya motor. Lah itu mulane kita punya harta lain juga bisa. Mungkin punya mas-masan lah. Istri punya mas-masan terus digadekan 1 juta. Masih misalkan 1,5 kilo misalkan. Digadekan bisa-bisa saja. Atau misalkan nggak punya mas, nggak punya motor, tapi punya tanah 1 hektar digadekan 5 juta. Boleh-boleh saja. Nah, itu mulane dalam akad gade kita di masyarakat itu menjadi solusinya akad gade. Nek kita utang biar dipercaya dengan orang lain. Zaid, saya utang kepadamu 1 juta. Iki jaminannya motor. Engko nek sewaktu-waktu dalam waktu 1 bulan nggak bisa bayar, motor dijual dibuat bayar hutang. Zaid kan percaya karena apa ada jaminannya. Tapi nek nggak ada jaminannya, kadang orang lain percaya, kadang yo enggak. Nah, iki mulane penting kita iki punya sesuatu barang yang sewaktu-waktu nek kepepet hutang. Iku kita bisa gunakan sebagai jaminan barang gade atau rohen. Nah, itu mulane kita di masyarakat nek bisa, kalau bisa jangan sampai hutang kalau bisa. Tapi nek memang kepepet banget butuh sekali uang, ya wis kita hutang. Tapi kita harus ngerti kemampuan kita itu seberapa. Nek kemampuannya kita iki mau kok memang misalkan masyarakat sing memang penghasilannya nggak banyak-banyak nemen, ya wes kita hutang nggak usah sih nemen-nemen banget. Misalkan kita memang baru buka usaha kecil-kecilan, nggak usah sampai hutang 1 miliar 2 miliar. Engko nek dikhawatirkan nggak bisa bayar. Nek ada jaminannya monggo. Nek nggak ada jaminannya sewaktu-waktu, engko nek misalkan orang yang menghutangi kita kok meminta utangnya dibayar, terus gimana kok nggak ada jaminannya? Mulane kita utang, yo kita lihat kondisi kita itu bagaimana. Itu penting sekali. Mulane berdoa nyuwun kalian Allah mugi-mugi bebas hutang. Mugi-mugi awake dhewe iki mau diparingi rezeki Allah manfaat barokah, umur sing manfaat barokah, enggak sampai hutang banyak-banyak. Mugi-mugi seperti itu.